Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semoga sukses dan mendapat ilmu yang berkah. Silakan pemimpin menyiapkan doanya. Diam. Siap duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Baik anak-anak. Sebelum kita Pak Guru absen, kalian angkat tangan ya, dan juga Pak Guru sebut namanya, bilang hadir ya, biar jelas siapa yang tidak masuk atau siapa yang Pak Guru sebut ya. Adam Zidna Ilman, Ahmad Riyadi, Aidatul Marwah, Azkatun Nisa, Azza Fatna Auliani, Emalia Putri, Hanifah Sodi Rodia, Jinera Aulia Ramadhani. Kenapa nggak dia hadir? Mudah-mudahan kita doakan semoga dia cepat sembuh. Latifatun Najwa, Laura Septiana, M. Husni, M. Azwan Yudhika Abbas, M. Azam Saputra. Iya, oh iya. M. Nazrin Maulana, Naura Mariana Kolita,
Nuraini Setianingsih. Fabrian Zaki. Puji Astuti. Putri Sugania. Sophia Aulia. Sophia Endor. Siti Jahira. Masuk. Kenapa dia yang masuk? Cuci baju ya? Oh iya. Oke, izin berarti ya. Siti Masyarah. Tirta Sandi Putra. Akil Ahmad Kuci. Oke, berarti berapa orang yang tidak masuk? 3 ya, yaitu Meme, Laura, Kinara, dan oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih semangat lagi dan berbaktinya kita kepada nusa dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, Pak Guru menyampaikan, kira-kira kalian di sini pernah nggak kalian membantu orang tua kalian atau pernah melakukan mendorong menaikkan sampan ke atas? Zaki pernah? Pernah ya? Nah, yang lain pernah? Nah, dengan apa kalau Pak Guru tanya, dengan apa sampan itu bisa naik ke atas? Dorong ya. Oke. Dengan alat apa dia bisa nyampe ke atas? Bilara atau roda yang berputar, ya kan? Ya, baik anak-anak. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu keanekaragaman gaya terhadap aktivitas sehari-hari. Ya, itu tujuan pertama. Yang kedua, memanfaatkan gaya untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum Pak Guru memberikan penjelasan, kalian itu harus menyimak penjelasan di atas sambil ditulis. Mana penjelasan yang ditulis, penjelasan di depan nanti sambil ditulis. Ya, kalian tulis ya. Kalian tulis penjelasan di atas yang Pak Guru setel nanti ya videonya. Kalian tulis, mana yang jelas itu kalian tulis. Ya, walaupun sedikit tapi jelas. Baik.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPAS. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Kita akan membahas topik A, yaitu pengaruh gaya, khususnya gaya otot dan gaya gesek. Pada layar kalian ditampilkan sebuah gambar di mana Aga dan Dara ingin memindahkan kontainer. Kontainer besar ini berisi benda yang penuh dan berat. Kira-kira bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalah ini ya? Dengan cara apa kira-kira mereka menyelesaikan atau memindahkan kontainer ini? Ya, cara pertama yang digunakan Aga dan Dara yang pertama mengangkat kontainer tersebut bersama-sama. Dan kedua, mendorong serta menarik. Salah satunya mendorong dan salah satunya menarik kontainer tersebut. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi, kesimpulannya gaya itu adalah apa kira-kira? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa kalian tahu apa saja kegiatan yang memakai gaya? Misalnya, membuka pintu. Kalian perlu mendorong pintu tersebut. Menutup pintu, kalian perlu menarik pintu tersebut. Karena gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Misalnya menutup jendela, membuka jendela, mengayuh sepeda, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi gaya otot menggunakan kekuatan otot pada tubuh. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dengan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara kontainer dengan lantai. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek muncul atau terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik seperti kontainer tadi, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai atau permukaan benda lainnya. Misalnya kontainer dengan lantai. Apa sih pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Pengaruhnya, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Misalnya, kalian memindahkan kontainer yang luas permukaannya sedikit tidak lebar dengan memindahkan meja yang ukurannya lebih lebar daripada kontainer. Maka meja akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat. Kira-kira bagaimana ya cara agar kontainer atau suatu benda itu bisa memperkecil gaya geseknya? Nah,
sebelum kita membahasnya, kita juga harus tahu dulu besar atau kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, posisi lintasan. Posisinya mendatar atau menurun. Jika mendatar, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Jika menurun, maka barang yang dipindahkan akan semakin mudah bergerak. Jadi gaya geseknya semakin kecil. Luas permukaan benda yang bersentuhan, bulat atau kotak. Jika bulat, maka gaya geseknya semakin kecil, jadi mudah berpindah tempat. Jika kotak, maka gaya geseknya semakin besar. Permukaan lintasan, rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin. Semakin halus atau semakin licin, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Yang terakhir yaitu berat sebuah benda. Semakin berat suatu benda, gaya geseknya juga akan semakin besar. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibandingkan dengan gelas kosong. Lalu bagaimana cara memperkecil gaya gesek ya? Cara memperkecil gaya gesek atau lebih tepatnya lebih mudah memindahkan benda, lebih ringan. Yang pertama, dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Contoh pada dua almari ini. Almari yang pertama sebelah kiri ada rodanya. Almari kedua sebelah kanan tidak beroda. Jika dipindahkan dengan ditarik atau didorong, maka lemari yang beroda akan lebih mudah dipindahkan atau lebih mudah digerakkan. Jadi gaya geseknya semakin kecil. Cara yang kedua yaitu memberikan oli atau pelumas pada roda pagar, atau bisa juga dengan memberikan oli atau pelumas pada sepeda, pada lantai sepeda, maka sepeda tersebut akan mudah dikayuh atau lebih ringan, gaya geseknya semakin kecil. Yang ketiga, penggunaan pisau sebagai alas sepatu ski es atau kereta luncur. Ini juga memperkecil gaya. Kalau tidak memakai pisau, hanya sepatu saja, maka alas sepatu ski ini tidak akan bisa meluncur dengan kecepatan yang tinggi. Itu tadi memperkecil gaya gesek. Terus bagaimana untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak mudah terpeleset? Yang pertama, apa kalian pernah melihat sepatu bola? Ya, di alasnya itu ada paku-paku atau sol sepatunya itu bertujuan untuk memperbesar gaya gesek. Jadi antara sepatu dan rumput itu tidak mudah tergesek, tidak mudah terpeleset. Kalau dipakaikan tidak dipakaikan sol, nanti pemainnya mudah jatuh. Contoh yang lain memperbesar gaya gesek pada ban mobil atau motor. Ada alur-alurnya sehingga menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Jika roda sepeda orang tuamu atau roda mobil orang tuamu sudah tidak mempunyai alur atau rongga-rongga seperti ini, maka sebaiknya diganti dengan yang baru karena akan menimbulkan suatu kecelakaan ya. Akan menimbulkan kecelakaan di mana pengendara tidak bisa mengerem karena gaya geseknya terlalu kecil. Kemudian memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Ini berlaku di luar negeri yang ada musim saljunya. Kalau di Indonesia tidak berlaku untuk cara memperbesar gaya gesek pada kendaraan seperti ini. Kemudian apa manfaatnya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat yang pertama
membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Selain manfaat, gaya gesek juga mempunyai kerugian. Apa kerugiannya? Yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesek menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang awalnya itu lajunya kencang, tapi karena ada gesekan yang besar, maka akan semakin pelan, menyebabkan aus atau terkikis. Penghapus karet yang sering terpakai akan lebih mudah habis. Ban sepeda menjadi gundul atau tanpa ada pola karena sering ada gesekan. Begitu pula dengan sol sepatu akan menjadi tipis jika kita memakainya setiap hari karena bergesekan dengan lantai atau jalan. Itu adalah beberapa materi tentang gaya gesek dan gaya otot. Di dalam materi ini sudah ada penjelasannya lengkap untuk kamu mengerjakan asesmen sumatif untuk di akhir pembelajaran. Selamat belajar kembali, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah jelas penjelasan di depan. Apakah kegiatan apa yang kalian amati terhadap penjelasan di atas? Hah? Dengan cara apa? Menarik. Terus selain itu mengangkat. Terus otot. Gaya otot terus. Oke, baik. Lebih baiknya Pak Guru kasih pertanyaan pada kalian. Ya. Nah, Pak Guru beri pertanyaan pada kalian. Olahraga apa yang kalian senangi? Bola kasti. Apa lagi selain kasti? Yang lain? Bola, kasti bola. Terus? Bola voli. Oke, badminton. Baik, anak-anak. Sebagai menyemangat lagi, tepuk semangat. Oke, sekarang Pak Guru akan tunjukkan perwakilan, setiap perwakilan ya. Setiap perwakilan Pak Guru tunjukkan maju ke depan. Perwakilan 1 dan 4 ya. Tapi Pak Guru suruh atas nama Tirta sama si Azwan. Silakan maju ke depan. Pak Guru suruh maju. Ayo maju ke depan. Ada yang Pak Guru peragakan. Ayo maju ke depan. Ayo Azwan. Ayo. Oke. Nah, berdiri dulu ya. Berdiri dulu sebelum Pak Guru kasih penjelasannya. Nah, ini kamu di sini. Nah, di sini kamu Tirta. Di sana sebelah sana. Nah, di sana ya. Nah, silakan main pancu. Silakan main pancu. Silakan main pancu. Nah, pelan-pelan. Cara biasanya. Gimana cara baiknya? Nah, silakan. Kalau Pak Guru bilang siap, baru mulai ya. Pak Guru kalau bilang 1, 2, baru ditarik. Oke, jelas? Jelas? 1, 2, 3. Ayo, ayo. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Kemudian
Azril. Sini Azril. Azril. Sekarang dari sana. Ya. Sekarang kamu dorong meja ini. Cukup. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, baik anak-anak. Tadi temanmu itu sudah melakukan panco. Pak Guru tanya, temanmu yang tadi itu si Azwan sama si? Oke, baik. Pak Guru tanya pada kalian, gerakan apa yang dilakukan di saat dia main panco? Gaya otot. Yang lain? Gaya apa? Yang lain? Gaya gesek. Yang lain? Gaya otot. Nah, yang kedua si Azril. Gaya apa yang dia lakukan? Dorong. Baik, anak-anak. Berarti kamu sudah cerdas. Berarti kamu sudah pintar. Ya. Nah, ini tadi kalian itu sudah main panco maupun main dorong. Ada yang saling tarik menarik maupun saling mendorong suatu benda. Nah, baik anak-anak. Ini apa namanya, anak? Meja ya. Ini meja. Nah, meja ini gimana caranya bisa memindahkan dan berpindah tempat? Ada yang bisa? Dengan cara apa? Yang lain? Menarik. Yang lain? Coba bangku yang ketiga. Dengan cara apa? Meja ini bisa berpindah tempat? Mendorong. Yang lain? Menarik. Baik. Berarti meja ini yang berat ini dengan cara yang memindahnya berarti dia mendorong dan menarik. Pintar banget. Baik anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, Pak Guru akan bagikan kelompok. Ya, nanti sesuai dengan nomornya tempat kalian duduk. Paham? Oke, baik. Nah, kalian maju ke depan satu-satu. Entar dulu belum waktu suruh ya. Satu-satu untuk memilih kertas ini. Nah, kalau sudah kembali ke tempatnya duduknya, nanti sesuaikan dengan angkanya. Angka berapa kamu pindah ke angka berapa. Paham? Oke, mulai. Adek. Selanjutnya, Sri. Di depan. Ningsi. Tidak usah diperlihatkan. Akhir. Selanjutnya. Nah, lanjut. Nah, cukup. Baku ketiga. Sudah. Baku ketiga. Satu. Dulu. Biar rapi. Nanti dapat giliran. Nanti. Dulu. Silakan duduk. Nak. Tidak ada yang baru. Silakan. Semua dapat. Ya. Sudah semua. Nah, dah. Oke, baik. Dah, silakan. Kamu. Yang bagi yang belum dapat kertas, silakan sesuaikan tempatnya. Mulai yang bangku 1 silakan di bangku 1. Nomor 1 di bangku 1. Bangku 2 di bangku 2. Nomor 2 di bangku 2. Silakan sesuaikan tempatnya. Silakan, Nak. Sesuaikan dengan nomornya. Bangku 3 ke 3. Bangku ketiga ke 3. Bangku kedua silakan ke bangku 2. Silakan ke bangku 2. Silakan duduk. Ini bangku 1, 2, 3.
3, 4 sesuai dengan angkanya. Nah, kalau sudah silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kalau sudah silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak. Nah, sudah. Tidak ada yang lain. Silakan. Oke, duduk deh. Oke, baik. Duduk. Ayo silakan. Sudah, itu saja. Mana-mana. Sudah, diam. Sama saja. Diam. Baik. Oke. Kita lanjut ke materi kita, yaitu membagikan LKPD. Ya. Nah, ini lembaran Pak Guru akan bagikan. Tetapi sebelum kalian menjawab, Pak Guru akan jelaskan supaya nanti ada giliran kalian bisa tanya jawab. Sudah? Ya, nah, silakan. Ya, balik satu. Ya, jadi sebagai perwakilan kelompok. Ya, sebagai perwakilan kelompok. Silakan. Sebagai perwakilan kelompok. Nah, sebagai perwakilan kelompok. Ya. Sudah, dikumpulkan. Ya, silakan. Yuk, sudah berubah musik titik dah. Kita. Oke, baik anak-anak. Baik anak-anak. Pak Guru jelaskan materinya. Coba dibuka kelompok gambaran yang ini. Gambaran ini dulu dibuka. Lembaran ini dibuka. Perhatikan itu semua. Perhatikan. Nah, di situ nomor 1. Bagaimanakah kalian memindahkan benda seperti gambar di atas atau gambar yang temanmu pakai peragakan tadi? Ya. Nah, tuliskan cara-cara kamu lakukan untuk memindahkan benda percobaan tadi. Nah, gimana caranya memindahkan tadi bangkunya? Ya, oke. Nah, yang kedua, adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada gaya apakah namanya? Gaya apakah namanya? Silakan dijawab. Silakan. Silakan kerja baik. Silakan kerja. Oke, silakan 9 kerja. Silakan kerja.
Nah, silakan sini. Ya. Sambil diperhatikan yang tadi ya. Nah, tadi gimana caranya teman memindahkan, gimana caranya bisa benda itu berpindah tempat. Nah itu. Ya, tulis di situ. Silakan isi. Semua dikerjakan. Silakan semua isi. Silakan isi.
Apa Pak? Kerjasama. Apa? Ya, sama boleh. Ya, nanti Pak Guru. Hah? Nanti Pak Guru suruh membacanya ya. Nanti perwakilan kamu bacanya ya. Ya, baca dia ya. Wakil kami yang baca saja hasil jawabannya kamu. Ya. Nah, hasil jawabannya apa yang kamu baca. Hasil Pak Guru ya. Nah, penjelasan yang ketiga di situ Pak Guru bacakan soalnya ya. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Nah, apa yang kamu tentang gaya otot? Nah, terus yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Nah, kegiatan apa? Ya. Nah, kegiatan apa saja sehari kamu memakai gaya? Terus yang ketiga, kapan gaya gesek terjadi? Kapan gaya gesek terjadi? Nomor 4, apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Lanjut, nomor 5. Bagaimana cara memperkecil memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Itu. Ya. Apa sama? Ya, ini sebagai perwakilan waktu ya. Apa? Coba sama. Ya, bisa jalan mana? Oke.
Tadi kan ada yang mau bilang, bisa main sepeda, main sepeda. Bisa juga bisa dapat hasil. Baik, anak-anak, kalau sudah selesai, kalian akan berdiskusi apa saja yang kamu kerjakan. Ya, sekarang kelompok 1 membacakan jawabannya atau soalnya. Silakan kerja yang pertama. Ya. Nah ini. Nah, silakan baca soalnya. Bagaimana kalian memudahkan benda sebagai gambar data? Jadi barulah cara-cara yang kamu lakukan untuk memudahkan benda. Saat ini, mendorong dan menarik. Oke, ada yang lain? Ada. Mana tepuk tangannya? Oke, baik. Ada yang menanggapin yang berapa yang lain? Gimana? Apa yang lain? Mendorong dan menarik. Sama berarti yang menarik sama. Terus? Oke, pintar. Baik, mana tepuk tangannya? Terima kasih. Baik. Kelompok 2 silakan bacakan hasilnya. Kelompok 2. Silakan berdiri, silakan.
Atau ke depan? Silakan ke depan dulu. Nah, di sini sudah, nggak apa-apa ya. Ya. Nah, memudahkan itu. Dengan cara mendorong dan menarik. Tanggapan yang kedua untuk kelompok 3. Gimana? Tanggapan nomor 3, Bapak E. Soal nomor 2. Gimana? Apakah jelas jawabannya? Menarik dan mendorong. Betul? Nah, nomor 2. Betul? Yang bilang salah silakan tanggapi. Apa jawabannya nomor 2? Silakan. Gaya otot, menggunakan gaya otot. Yang lain? Gaya otot. Kelompok apa? Gaya otot. Berarti gimana? Berarti pas dengan menggunakan gaya otot. Baik. Mana tepuk tangan yang tersemangat dulu? Oke. Tepuk semangat. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi, silakan Pak Guru kalian lihat di sini, Pak Guru ambil tugasnya, ya. Nah, biar kelihatannya rapi, nah, supaya rapi. Baik anak-anak, selanjutnya untuk pribadi saja ya. Untuk Pak Guru bagikan satu persatu lagi. Tugasnya belum selesai. Ya, silakan dikerjakan. Silakan ya.
Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, Pak Guru minta satu orang dulu, kelompok satu untuk menjawab soalnya. Coba dibacakan. Yang tadi ya, yang itu yang di belakang. Nah itu, bacakan manfaatnya. Bacakan nomor 1. Ya. Manfaat gaya otak yang terlihat pada gambar di atas adalah menarik air. Menarik air. Yang lain? Kelompok 2. Kelompok 2 gimana tanggapannya? Gimana tanggapannya? Kelompok 2. Dengan apa? Menarik air juga. Oke. Kelompok 3 gimana? Menarik air. Oke, cepat. Oh, menarik air sama. Baik. Terus kelompok nomor 2, baca nomor 2. Nomor 2, baca nomor 2. Nomor 2, baca nomor 2. Bacakan. Bisa suaranya sedikit. Sudah? Apa katanya di situ? Coba besar suaranya. Bacakan suaranya. Apa yang menyebabkan kursi bisa? Sudah dipindahkan. Dengan menggunakan roda. Coba yang tanggapan nomor 3, kelompok 3. Roda. Oke, cepat. Roda. Baik. Nomor 3. Mana ketuanya dulu? Nomor 2. Baik. Nomor 3. Bacakan nomor 3. Bacakan soalnya. Apa yang menyebabkan mobil dapat bergerak? Nah, apa yang membuat mobil bisa bergerak? Dengan cara? Oh, pintar. Baik, anak-anak. Sekarang Pak Guru kembalikan lagi sama Pak Guru ya kerjanya. Nah, Pak Guru kembalikan lagi sama kerjanya. Nah, hasilnya ya. Baik, anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita atau diskusi kita pada hari ini. Kita belajar bahwa gaya otot dan gaya gesek sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, gaya otot itu bisa menaikkan sampan ke atas sampan, ya. Bisa juga mendorong mobil. Selain itu apa lagi? Selain mendorong mobil, menggunakan apa? Menarikkan air dari sumur, ya, tarik dari bawah ke atas. Itu juga menggunakan gaya otot. Nah, setelah itu apa lagi?
memperbesar gaya gesek itu adalah agar gaya gesek itu bisa membesar karena adanya gaya gesek, atau semakin dia tergesek maka kendaraan itu maka diam ya, kendaraan itu makin diam. Semakin gaya gesek kecil maka larinya atau sepeda motor itu bisa cepat lari atau cepat bergerak. Nah, anak-anak yang Pak Guru sayangi, nah, terima kasih kepada kalian semua telah membantu Bapak Guru, dan semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dilakukan sehari-hari di rumah ya, membantu orang tua ya di saat kalian macet, gimana motor itu bisa berjalan, dan juga memindahkan suatu benda yang berat ya, memindahkan suatu benda yang berat. Nah, supaya kalian itu bisa membantu orang tuanya, atau kalian bagaimana caranya bisa memindahkan benda-benda yang berat. Nah, dengan itu Bapak Guru terima kasih sekali kepada kalian. Terima kasih kepada kalian semua telah membantu Bapak Guru dan juga kalian berdiskusi dengan baik, dengan tertib dan lancar. Ya, tidak ada yang main-main, tidak ada yang kesana kemari. Lagi sekali Pak Guru ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik anak-anakku, kalian selalu harus bertanggung jawab, jujur, melakukan sesuatu hal yang baik ya, agar apa menjadi pekerjaan kalian, apa jadi permainan atau kerja kalian, semoga kalian itu bisa bermanfaat, bisa lancar. Baik anak-anak, semoga sebelum kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan pada pagi hari ini, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan kita ilmu ini yang di sekolah ini kita bisa kembangkan di rumah lagi, dan juga bisa membantu orang tua. Baik, ketua kelas bisa memimpin doa untuk pulang. Silakan. Ya, dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
meninggalkan kelas kalian. Pegang erat-erat. Setelah habis, sebelum Pak Guru bubarkan, diam dulu. Sebelum Pak Guru bubarkan, diam dulu, ya. Nah, dan juga seperti biasa, sebelum pulang, kalian gimana caranya bisa pulang dengan rapi dan juga duduk yang tertib. Nah, duduk yang tertib. Nah, gimana caranya kita pulang dengan sebaik-baiknya supaya di perjalanan kita berjalan dengan lancar. Dan juga sebelum kita akhiri, ada pertanyaan yang belum diselesaikan? Ada pertanyaan? Apakah hewan punya akal? Nah, itu karena materi selanjutnya kita akan sampaikan kemudian hari, ya. Nah, baik itu sebagai PR kalian di rumah atau kita ulang kembali penjelasan yang belum tersampaikan. Baik, silakan berdiri. Silakan Pak Guru membuka pintunya, pulang dengan sebaik-baiknya.